Dan aku Quina. Kembali lagi. Salah ya? Salah dong. Ini adalah Curious Podcast kami yang pertama. Betul, di podcast pertama kami akan kembali lagi ke masa lalu nih. Kami akan membahas asal-usul nenek moyang kita. Nah, kita nggak bisa ngebahas ini sendirian. Jadi, kita kenalan Gustan. Sini. Perkenalkan, nama saya Michael. Perkenalkan, nama saya Haskel. Halo semuanya, nama aku Kezia. Hai semuanya, nama aku Fiona. Halo semuanya, nama aku Gita. Dan aku Keira. Ya udah, nggak usah lama-lama. Yuk balik ke masa lalu. Yuk! Nah, teman-teman, sebelum aku masuk ke pembahasan tentang asal-usul nenek moyang, di sini ada peta sama buku nih. Kita masuk ke bukunya yuk. Ya, nggak kelihatan nih. Aku pakai kaca pembesar dulu ya, biar kelihatan. Apa itu masa praaksara? Masa praaksara disebut juga zaman prasejarah. Masa praaksara sendiri berarti masa sebelum manusia mengenal bentuk tulisan. Pada masa itu, manusia purba hidup secara berpindah-pindah tempat atau disebut juga nomaden. Sejak periode awal munculnya peradaban manusia ini pula, manusia purba hidup berpindah-pindah secara berkelompok. Lantas, mengapa manusia purba memiliki kecerdasan hidup berkelompok? Pada awal kemunculannya, segala daya manusia ditujukan untuk berhasilnya usaha memenuhi kebutuhan makanan. Manusia saat itu juga sangat bergantung pada kondisi alam karena kemampuan mereka dalam segala hal masih terbatas. Kebudayaan Pacitan merupakan kebudayaan pada zaman Paleolitikum. Benda-benda peninggalan mereka berupa kapak batu atau peralatan lainnya yang terbuat dari batu. Kemungkinan alat-alat tersebut digunakan untuk menusuk dan menggali tanah. Selain di Pacitan, alat-alat ini juga ditemukan di daerah Sukabumi, Jawa Barat, Perigi dan Gombong, Jawa Tengah, Tambang Sabah Bengkulu, Lahat Sumatera Selatan, serta pulau-pulau di daerah timur Indonesia. Yang kedua, kebudayaan Ngandung merupakan peninggalan yang ditemukan di daerah Gandung dan Sidoarjo, Jawa Timur. Peninggalan yang ditemukan di Ngandung berupa kapal-kapal genggam dari batu dan serpihan alat-alat kecil. Di samping itu, pada kebudayaan Ngandung juga ditemukan alat-alat dari tulang dan tanduk hewan. Kebudayaan Bashchon Hoan-Bin muncul pertama kali dari wilayah Vietnam Utara sekitar 12.000 sampai 8.000 sebelum Masehi. Hasil kebudayaan dari wilayah ini berupa tradisi serpi bila atau flakes, alat-alat tulang dan kapak genggam atau kapak Sumatera atau nama lainnya pebble yang sering dijumpai di Indonesia. Kebudayaan Dongson adalah kebudayaan zaman perunggu yang berkembang di lembah Sungai Song atau Sungai Merah Vietnam. Diperkirakan kebudayaan ini berlangsung pada tahun 2000 sampai 200 sebelum Masehi. Contoh hasil kebudayaannya berupa alat-alat dari logam seperti nekara. Nah, selanjutnya kita bahas tentang teknik nih. Ada 2 teknik pembuatan logam dalam masa praksara loh, yaitu teknik bivalve dan teknik Acier-Perdue. Teknik bivalve atau disebut dengan setangkup adalah teknik cetak logam dengan cetakan dari batu. Batu yang berfungsi sebagai cetakan akan direkatkan menggunakan tali pada kedua sisinya. Lalu setelah direkatkan, lelehan dari perunggu atau jenis logam lainnya dimasukkan ke dalam cetakan melalui lubang yang ada di bagian atas cetakan. Teknik Acier-Perdue adalah cara pengolahan logam menggunakan cetakan yang terbuat dari lilin yang dibungkus dengan tanah liat. Langkah pertama teknik ini adalah membuat model barangnya dengan memanfaatkan lilin. Setelah itu, lilin akan dilapisi dengan tanah liat untuk membuat cetakannya. Tanah liat yang telah dilubangi pada sisi atasnya lalu dibakar supaya keras. Setelah cetakan jadi, logam yang telah dicairkan kemudian dimasukkan ke dalam cetakan dan didiamkan hingga mengeras. Jadi deh. Oh ya, teknik Acier-Perdue merupakan teknik sekali pakai ya teman-teman. Bukunya udah selesai kita bahas nih. Sekarang yuk kita explore petanya. Yang pertama, yuk kita lihat teori out of Africa. Berdasarkan teori out of Africa, mayoritas nenek moyang bangsa Indonesia asalnya bukan dari tanah Indonesia, melainkan berasal dari Afrika. Teori ini juga menyatakan bahwa manusia modern atau yang dikenal juga sebagai Homo sapiens berasal dari Afrika. Teori out of Africa ditemukan oleh ahli arkeologi bernama James Watson dan juga didukung oleh seorang ahli genetika bernama Max Ingman. Selanjutnya adalah teori Yunan.
Teori Yunan menyatakan bahwa asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia itu berasal dari daerah Yunan, yang terletak di sekitar hulu Sungai Mekong dan Sungai Salwen. Menurut teori Yunan, persebaran nenek moyang bangsa Indonesia diperkirakan berasal dari wilayah bagian selatan Tibet. Teori Yunan ini didukung oleh ahli dari dalam negeri, seperti Dr. Andes Muhammad Ali, yang mengemukakan bahwa asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia berasal dari daratan Yunan, Cina. Yang ketiga adalah teori Nusantara. Teori Nusantara adalah teori yang meyakini bahwa asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia asli dari wilayah Kepulauan Nusantara sendiri. Ahli yang mendukung teori Nusantara adalah Profesor Muhammad Yamin, Goris Kraft, Sultan Takdir Ali Syahbana, dan J. Craftworth. Salah satu bukti teori Nusantara adalah penemuan artefak dan fosil di Indonesia yang lebih lengkap dan lebih banyak dibandingkan dengan daerah lain di wilayah Asia. Penemuan ini diketemukan oleh Profesor Muhammad Yamin. Dan yang terakhir adalah teori out of Taiwan. Teori ini menjelaskan bahwa nenek moyang bangsa Indonesia berasal dari Taiwan atau Kepulauan Formosa Ajarian. Bangsa Taiwan ini merupakan para pedagang yang berbicara dengan bahasa Austronesia. Diperkirakan, mereka ini datang dari Taiwan melalui Filipina pada tahun 4500 sampai 3000 sebelum Masehi. Kemudian, pada tahun 3500 sampai 2000 sebelum Masehi, mereka melakukan migrasi ke Indonesia. Ciri-ciri fisik yang dimiliki masing-masing ras. Ras pertama, ras Veda. Ciri fisiknya sebagai berikut. Kulit coklat tua atau hitam, ukuran tubuh sedang, tinggi rata-rata lakinya hanya 155 cm, rambut keriting dan letak matanya dalam. Ras kedua, ras Proto Melayu. Ciri fisiknya sebagai berikut. Kulit berwarna kuning kecoklatan, berambut lurus dan bermata sipit. Ketiga, ras Melanesoid. Ciri fisiknya sebagai berikut. Warna kulit hitam, rambut berwarna hitam dan keriting, bibir agak tebal, postur tubuhnya tegap, hidung lebar, rahang sangat menonjol dan tingginya sekitar 160 cm hingga 170 cm. Ras keempat, ras Austronesia. Ciri fisiknya sebagai berikut. Kulit berwarna coklat muda hingga sawo matang, rambut hitam lurus hingga bergelombang, mata berwarna coklat, dan hidung bervariasi dari agak pesek hingga mancung. Dan ras yang terakhir, ras Deutero Melayu. Ciri fisiknya sebagai berikut. Rambut lurus berwarna hitam, bola mata berwarna coklat, mata sipit, kulit putih cenderung kuning dan sawo matang, tulang rahang lebih kecil dari Proto Melayu, dan tubuh yang cenderung kecil. Nah, berikut ini merupakan hasil budaya yang dibawa oleh tiap teori. Berdasarkan teori Out of Africa, hasil budaya yang dibawa adalah kemampuan berlayar yang membuat manusia purba di zaman dulu mudah untuk membaca dan memahami arah mata angin. Lalu, berdasarkan teori Yunan, hasil budaya yang mereka bawa berupa kapal persegi yang menyebar dari daratan Asia dan banyak ditemukan di bagian barat di Indonesia, sedangkan kapal lonjong banyak ditemukan di wilayah timur Indonesia. Lalu, berdasarkan teori Out of Taiwan, hasil budaya yang mereka bawa yaitu budaya maritim. Hal itu karena para pendatang mempunyai latar belakang sebagai pelaut yang kerap berpindah-pindah pulau. Selain itu, ada juga budaya membuat gerabah, beternak hewan, bercocok tanam, dan menenun. Lalu, berdasarkan teori Nusantara, hasil budaya yang dibawa adalah peradaban tinggi bahasa Melayu yang berbeda dengan bahasa Kamboja, ciri khas rumpun bahasa Austronesia, dan penemuan fosil manusia purba. Setelah membahas hasil budaya, sekarang kita akan beralih ke klasifikasi suku-suku yang termasuk dalam ras-rasnya. Yang pertama ada ras Veda. Ras Veda banyak menyebar ke timur. Ada sebagian juga yang menyebar ke daerah barat. Contoh suku bangsa keturunan bangsa Veda adalah suku Kubu di Palembang dan Jambi, serta suku Tola, Tokea, dan Temuna yang mendiami Siak dan Sulawesi Tenggara. Yang kedua ada ras Proto Melayu. Bangsa Proto Melayu masuk ke Nusantara melalui dua jalur, yaitu jalur barat Malaysia Sumatera dan jalur timur melalui Filipina dan Sulawesi. Berdasarkan jalur tersebut, suku-suku Proto Melayu yang masuk ke Indonesia yaitu suku Toraja, suku Sasak, suku Dayak, suku Batak, dan suku Nias. Yang ketiga ada ras Melanesoid. Ras Melanesoid banyak menyebar di daerah timur. Contoh ras Melanesoid di Indonesia yaitu suku Asmat, suku Amume, suku Dani, suku Korawai, dan suku Huli. Yang keempat ada ras Austronesia. Suku-suku Indonesia yang berada dari keturunan Austronesia dikelompokkan menjadi dua kelompok besar, yaitu Proto Melayu dan Deutero Melayu. Suku Proto Melayu meliputi Batak, Dayak, Toraja, Sasak, Nias, dan Rejang. Sementara suku Deutero Melayu meliputi Jawa, Melayu, Bugis, dan Bali. Yang terakhir ada ras Deutero Melayu. Deutero Melayu atau Melayu Muda adalah suku bangsa yang datang ke Nusantara pada sekitar 500 sebelum Masehi. Contoh suku-sukunya adalah Aceh, Minangkabau, Banjar, Madura, Manado, Jawa, Bali, Sunda, Bugis, Betawi, Makassar, dan Melayu. Budaya gotong royong manusia purba terlihat dari cara mereka berburu dan meramu makanan. Sejak zaman Paleolitikum, manusia purba telah melakukan pembagian tugas dalam tingkat sederhana ketika berburu dan meramu makanan. Setelah gotong royong, nilai-nilai yang kedua ada nilai kreatif dan inovatif. Manusia purba menciptakan berbagai macam alat kebudayaan untuk memenuhi segala kebutuhan hidup mereka. Dalam menciptakan alat kebudayaan, manusia purba selalu menerapkan prinsip kreativitas dan inovasi. Mereka berhasil memberikan inovasi pada alat kebudayaan seperti batu, tulang, hingga logam. Musyawarah, pengambilan keputusan manusia purba pada masa praksara.
manusia purba mengembangkan kemampuan untuk melakukan pelayaran. Jalan-jalan kita ke masa lalu udah selesai nih. Semoga apa yang kita bahas di podcast kita ini bisa bermanfaat untuk menambah pengetahuan kalian ya.